Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyeme Serang Banten. Selamat pagi semuanya. Jam 2 pagi di Serang Banten. Nih nggak tahu seperti terjaga aja kayak gitu. Sebelumnya kasih tahu apa yang mau Nyai bahas tentang ngebersihin cakra gitu. Cara simpel ngebersihin cakra dan semua orang bisa gitu. Bukan berarti kalian harus spiritual atau kalian apa gitu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharingnya ya jika bermanfaat ya. Jadi ini penting banget untuk kehidupan kalian sehari-hari ya guys. Jadi cakra baginya ya, cakra itu ada satu ubun-ubun, kedua kening nih. Kalau Nyai biasanya tambahin mata, 4, kemudian kerongkongan, kemudian dada, jantung, kemudian pusar, ya kan, cakra pusar, kemudian kelamin dan tulang ekor gitu. Tapi biasanya nanti Nyai tambahin ngebersihinnya yang setelah tulang ekor, telapak tangan dan juga kaki. Nih, telapak kaki. Karena kebiasaannya yang Nyai perhatiin yang sering banget itu bermasalah itu yaitu kaki dan tangan. Karena sering banget negatif atau penyakit itu di tangan dan kaki gitu. Makanya kenapa kalau kayak saraf-saraf apa itu kan dari tangan gitu kan, oh gini, oh ini titik apa, titik organ, semua organ. Nah itu yang Nyai perhatiin yang sering terkena penyakit yang baik medis, non medis maupun tulang saraf itu di pergelangan tangan, pergelangan kaki gitu. Sebenarnya sama pinggang dan belikat juga, cuman yang intinya utama itu cara ngebersihinnya. Itu sebenarnya kadang dibilang tell me juga kadang ya, telat mikir. Jadi energi semua banyak ada gitu, tapi terkuaknya dikit kayak gitu. Jadi apa yang Nyai dapet gitu, yang Nyai lakuin dan kalian juga bisa manfaatin ya, berbagi ilmu lah gitu. Ilmu itu nggak mesti harus spiritual atau apa. Jadi ilmu itu semua harus berbagi, karena kita mati itu kan nggak ninggalin apa gitu ya. Jadi kalau yang bermanfaat bisa kalian ikutin gitu kan. Kalau bermanfaat kan itu panjang gitu. Jadi kita mau minta barokahnya ke Allah Tuhan gitu. Jadi cara yang simpel seperti biasa, cara bersihin cakra yang gampang banget yang bisa kalian lakuin, tadinya yang lakuin yaitu ini, baju bekas. Jadi awal gini nih, usap ubun-ubunnya gitu. Itu nanti kalau misalnya kalian betaah atau apa jangan kaget ya, itu berarti ngebersihin ini ubun-ubunnya. Soalnya tadi udah Nyai tes sendiri. Ntar lo. Terus kemudian kening. Nah jangan kaget kalau pasti kening kita Nyai kalau tadi nelen kayak nelen lendir gitu. Jadi gini, jadi biar asam lambung juga nggak naik guys. Nih di kening tuh kalian bisa perhatiin merah nih. Jadi ini media aja sih, ini sebagai media yang kita semua punya, cuman kadang kita tidak mengerti karena tidak ada yang ngasih tahu gitu. Jadi nggak perlu harus pakai yang kayak gimana gitu. Kalau Nyai ngelakuin, ngasih tahu yang di video yang kalian bisa ngelakuin juga. Jadi bukan dengan kekuatan pikiran Nyai atau dengan tenaga dalamnya, tidak gitu, dengan spiritualnya tidak gitu. Jadi yang bisa kalian lakuin semua di rumah. Jadi walaupun kalian tidak ngobatin orang, tidak bantu ngobatin orang, kalian bisa ngelakuin gitu. Jadi biar aura juga kilau, badan juga sehat, energi juga kenceng, itu ngaruh ke semuanya. Kemudian mata, nih kebetulan kan udah jam segini kan, dan angin tuh nggak naik, oksigen itu selalu stabil ke atas.
Soalnya biasanya kalau jam 2 pagi asam lambung naik, dan itu semua pasti terjadi. Karena kan harusnya rehat. Jadi jangan kaget kalau kayak gitu ya. Kemudian tenggorokan, mulut ingat, jangan lupa mulut. Ini yang tambahannya ya. Biar kita itu omongannya bagus-bagus aja. Jadi ketika kita kalau ngomongannya jelek, kita langsung gini aja. Dia juga baru nyadar tau nggak, telat mikir. Yang menamain lidah tak bertulang itu kan kayak gitu. Jadi biar kita tuh ngomongnya yang bagus-bagus aja. Ya juga baru tahu tadi guys. Terus leher, terus kentut tuh. Jadi jangan kaget kalian kentut ya. Nih, leher. Biar nggak radang tenggorokan. Nih, nanti Nyai kasih tahu satu-satu manfaatnya cakra ini apa, terbuka manfaat ini apa. Dan kemudian cakra jantung. Biar enggak serangan jantung. Dari segi kesehatan, kalau yang dari segi kehidupannya nantinya kasih tahu. Ini pembersihannya dulu, kemudian pusar. Kemudian pusar. Kemudian kelamin. Diginiin aja. Kemudian tulang ekor bisa gini. Nih, tulang ekor tuh ini nih. Tulang ekor tuh ini nih. Pas lipatan pantat ini yang biasanya bermasalah. Kemudian tangan ya, itu. Tangan. Jemari, telapak tangan. Ini nih guys. Ini tangan kita nih yang biasanya suka negatif. Kadang ketik itu kosongnya Nyai nggak tuh, lihat tuh angin. Aduh. Kalian ngelakuin deh, serius guys. Itu ngilangin angin loh. Nih. Tuh. Kok ajaib loh guys. Baju kalian tuh ajaib loh. Tuh. Kan soalnya tadi Nyai habis nyedotin ini penyakit tuh. Yang kiri soalnya angin itu dari sini nih. Dari sini jemari, itu jempol naik ke sini nih, naik ke sini ke paha, naik ke pinggang, naik ke belikat, bawah jantung, terus ke jantung, ke sini, terus ke ini, ke otak dan ke mata. Jadi udah gitu kan kaki ya, kaki. Biasanya ke pasien yang udah pernah berobat sama Nyai. Tuh lihat tuh guys. Ini ngebersihin juga tuh guys, tuh kotoran-kotorannya. Tuh matanya jadi tambah bersih guys. Tuh kilau kan. Jadi apa yang Nyai lakuin itu kasih tahu ke kalian tuh udah Nyai praktekin sendiri dan manfaatnya bagus gitu. Lagi belum murah meriah ini guys, nggak beli apa-apa, cuman baju bekas kalian doang gitu. Jadi lebih kilau, kalian lebih segar tuh. Ini lebih kebuka. Ini namanya indra keenam ini. Jadi intuisi kalian di sini. Jadi kalau kalian mau melihat orang itu jangan lewat mata, tapi mata tengah kalian, nanti terlihat semuanya gitu. Itu makanya dipandu dengan pengikhlasan hati. Udah kan kaki semua ya. Itu biasanya Nyai kasih tahu ke pasien yang udah pernah penyembuhan jarak jauh maupun yang langsung ke sini ke rumah Nyai. Karena kenapa Nyai bilang ya ampun kalian itu, Nyai udah kasih tahu caranya pakai baju. Kadang gini,
baju pasien nih, pas di sini ya itu kayak kaku, hampir stroke. Itu pertolongan pertamanya Nyai pakai baju dia nggak mempan ya, kan Nyai usapin gini nggak mempan pakai baju dia. Nyai ambil aja, ada baju bekas Nyai gitu ya, tuh baju bekas Nyai giniin aja. Pertolongan pertamanya itu ngenteng banget gitu. Apa media doang sih sebenarnya, percaya nggak percaya gitu. Sebenarnya kalau yang orang zaman dulu, orang-orang dulu kuno gitu, kayak orang orang-orang tua zaman dulu itu biasanya suka tahu, paham gitu. Jadi bukan pakai baju bekas sih biasanya, tapi pakai kelamin dari suwuk gitu, suwuk gitu. Tapi kan kalau kelamin kan kayak rada ribet gitu ya, baju bekas aja. Makanya suka, coba deh kalian perhatiin yang orang kadang habis bekas bajunya tuh mereka kusel-kuselin itu bukannya jorok, itu ngebersihin sendiri. Karena kenapa? Pembersihan itu ada di badan kita sendiri. Kayak misalnya ludah untuk mata, ludah untuk luka. Biasanya kalau yang ajaib di sini, di tenggorokan, di alang-alang atas, itu jelek banget gitu. Bisa juga gini dikesiniin tuh, itu untuk dibawa juga bisa. Pokoknya badan manusia itu ajaib guys, serius, semua orang ajaib, cuman nggak tahu caranya gitu. Kalau Nyai kan memang apa ya, sampai seperti ini juga ada prosesnya ya kan. Nyai juga nggak belajar Allah kasih ilafat gitu. Nyai juga kebuka indigonya itu bukannya langsung gitu, enggak, dari dulu. Cuman Nyai pikir itu halu, kayak cuman halusinasi gitu kan. Soalnya namanya kan Maya itu kan Maya khayal, seringnya berhalusinasi. Jadi Nyai itu kelihatan gitu kan, gini gitu makhluknya. Nyai pikir ini mah cuman apa namanya, halusinasi aku aja kayak gitu, Nyai aja kayak gitu. Ternyata itu benar gitu. Makanya kenapa kalau pasien nih, kalau dianya ada santetnya apa, misalnya pocong ya, itu biasa di sini tuh ya kayak diikat, itu kayak pocong ini diikat, nanti giniin ngempasin, yang ngempasinnya ke tempatnya, ke tempat asalnya, tapi bukan ke orang yang ngerjain ya, inget ya, ke tempat asalnya, bukan ke orang yang ngerjain. Karena kenapa? Kalau kitanya saling tembak menembak itu gak ada sudahnya gitu. Kita kan hidup pengen kenyamanan. Nantinya kasih tahu lagi ya guys, ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu hidup. Oh ya, telinga jangan lupa. Telinga soalnya suka dibisikin, kadang suka gitu. Itu gini. Tuh guys. Hasilnya mata jadi kilau dan segar kan. Tuh. Tapi kalau nanti yang udah kebuka mata batinnya dengan sendirinya, jangan kaget ya kalau kalian itu bisa tahu orang sifatnya kayak gini. Jadi kalau namanya orang, kalau udah kebuka semua cakranya, itu orang itu licik atau orang itu gimana, itu kalian biasanya instingnya lebih tajam lagi ya. Sebenarnya bagus juga sih, jadi kalian bisa lebih waspada kayak gitu. Getar ya, gempanya di mana ya. Jadi kadang kalau misalnya sering kalau ada sesuatu yang musibah di mana kayak getar, gempa gitu, Nyai kerasa biasanya kaki kiri itu getar, itu kayak gempanya di mana gitu. Tapi kelihatan sih gempanya di mana. Tapi untuk insya Allah untuk akhir tahun ini Nyai nggak nerawang, soalnya yang bagus-bagus aja deh. Karena empat unsur lagi terlalu aktif banget. Tapi keajaiban dahsyat juga itu yang hanya bisa Nyai sampein. Dan yang punya keluarga waspada ya, soalnya tahun nanti itu emosi lebih meningkat. Pokoknya lebih banyak lagi ibadah dan ingat Allah Tuhan dengan sesuai dengan agama kalian masing-masing. Karena tahun depan emosi benar-benar
lagi dahsyat banget. Moga bermanfaat bagi semuanya. Kuatkan ibadah, kuatkan iman, agar kita itu bisa benar-benar selalu dekat, selalu pesen Nyai. Dimanapun kalian, sedang apapun kalian tuh curhat ke Allah Tuhan gitu. Jadi biar kalian tuh tidak merasa sendiri. Karena kenapa? Kalau kalian merasa sendiri, waduh itu bahaya. Nanti yang ada negatif masuk ke kita gitu. Nyai wanti-wanti banget, selalu ajak Allah Tuhan kalian curhat. Jadi agar kalian tuh tidak merasa sendiri. Mencoba semua di rumah. Terima kasih ya guys sudah menonton. Salam keberlimpahan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang subuh semuanya.